wali kota kok apa namanya arogan katanya, jadi kayak kaget saya arogannya. Iya, nggak koordinasi ya, itu kan kaget saya. Ya bahkan kemarin juga ada beberapa eksportir yang aku mau berangkat dari BTC, loh BTC-nya belum ada kok mau berangkat dari BTC, saya bilang gitu. Di masyarakat itu memang menganggap saya ini memang betul ya pelayan, pembantu, masa tidak ada masalah, senang saya gitu loh. Bapak Ibu semua, birokrasi ini adalah bawahan saya. Bapak bertanggung jawab terhadap saya. Sementara saya punya atasan, namanya masyarakat. Saya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selain Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi masyarakat. Nah, ketika seperti itu ya saya ini pembantunya masyarakat, pelayannya masyarakat, babunya masyarakat. Itu clear itu. Anakmu kok sampean pondok nih, aku harapnya dadi opo. Nah, karena kita juga tertantang di pertanyaan itu, ternyata santri ya bisa jadi wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Maladi Usman dalam podcast Radar Blitar TV. Dan kali ini tamu kita ya ini termasuk kejutan buat Radar Blitar TV dengan kedatangan beliau. Langsung saja kita Mas Wali Kota. Siap. Mas Ipin, Terima kasih. Mas Ipin, apa namanya? Ini sudah masuk bulan ke-8, Iya. ke-8 dari seorang sebelumnya mungkin dari seorang PNS gitu ya, Iya, PNS, birokrasi. birokrat, terus kemudian seorang pebisnis. Oke. Kemudian naik lagi dengan mundur dari PNS, Ya. kemudian menjadi seorang wali kota, Ya. wali kota Blitar. Perjalanan 8 bulan Mas Wali, dengan berbagai ya banyak persoalan mungkin ya, Ya. apalagi mungkin Mas Wali nanti bisa menceritakan seperti apa, apakah sebelumnya pas mau macung itu sempat terpikir seperti ini ya, menjadi seorang wali kota, Iya, iya. atau seperti apa? Gimana Mas Wali? Ya. Ya, terima kasih kepada Mas Maladi dan Radar. Saya tempo hari pernah ke sini ya pas sebelum pencalonan ya. Pencalonan. Sebelum pencalonan saya sempat ke sini dan kita podcast panjang dan cerita-cerita ya tentang persiapan maju ya sebagai kepala daerah. Dan alhamdulillah kayaknya juga di kursi ini ya. Di kursi ini, dan ya alhamdulillah saya terpilih ini, kayaknya kursinya keramat. Nah, jadi nanti jangan lupa kalau pengen terpilih duduknya di kursi ini. Terima kasih ya, Tapi warnanya tetap ini atau ganti warna? Iya, kalau warna mah yang penting hitung-hitungannya cocok. Seperti itu. siap. Jadi tempo hari pas podcast di sini tuh memang kami niatnya di pilkada ini hanya bertarung bagaimana bisa ya meyakinkan masyarakat untuk menjadi kepala daerah. Dan alhamdulillah masyarakat yakin dan saya terpilih. Memang dinamikanya luar biasa, jadi memang kontestasi politik itu tidaklah mudah, dan tentunya meyakinkan masyarakat untuk terpilih itu juga butuh proses, butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga ya yang luar biasa untuk membuat masyarakat yakin bahwa kita bisa menjadi kepala daerah. Dan alhamdulillah masyarakat yakin ya, meskipun waktu itu banyak yang pesimis, tapi
kami sebagai insan yang apa namanya, yang ya tentunya beragama ya, mempercayai bahwa takdir untuk jadi atau tidak itu memang semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita memang tidak bisa mendahului takdir, jadi kita wajibnya hanya berusaha. Jadi setelah kami berusaha keras, alhamdulillah kami terpilih menjadi kepala daerah. Dan kemudian ternyata menjadi kepala daerah itu juga tidak gampang, jadi prosesnya juga susah. Setelah jadi pun saya pikir gampang, ternyata juga luar biasa, luar biasa, ya. Luar biasa dinamikanya. Jadi mungkin ya kalau kata beberapa filosof itu ya apa namanya, dinamika banyak itu karena tanda kita berpikir. Mungkin kalau nggak banyak dinamika, mungkin ya kita mungkin kerja biasa-biasa saja, tidak banyak dinamika. Justru karena banyak berpikir, mungkin bekerja juga lebih keras, maka dinamikanya juga begitu banyak. Seperti awal dulu bahwa kita melihat Kota Blitar ini dari dulu sering dikatakan sebagai kota pensiunan ya, kota orang tua, dan kami harus merubah image dari kotanya orang tua, kota pensiun, menjadi kota anak muda dan kota yang hidup. Tentunya ya langsung kami gaspol ya, nggak perlu banyak-banyak, jadi kami langsung meluncurkan program-program prioritas dan kegiatan-kegiatan prioritas. Seperti misalkan ada fasilitasi kencan saya misalkan ya, karena kencannya kita minta jadwal Pak Menteri apa namanya, pemberdayaan perempuan dan anak belum bisa hadir, akhirnya kita sayanya aja yang kita jalankan, yaitu kita menghantar orang yang mau menikah memakai mobil AG1. Jadi kalau teman-teman mau menikah boleh pesan mobil AG1, berikut hotel ya, hotelnya juga gratis semalam, tapi bagi yang menikah. Yang nggak menikah kalau rombongan ya bayar sendiri. Itu apa? Dulu kan karena efisiensi ya, jadi industri perhotelan itu galau, Mas, ini karena kita efisiensi, ini okupasi hotel itu rendah. Oke, tenang aja, saya bikinkan program, tapi Bapak harus kasih gratis, apa sekali aja, yaitu menikah. Jadi hotel itu tidak perlu dikenalkan apa namanya, harus apa namanya, anggaran pemerintah yang digunakan acara itu, tidak. Tapi hotel itu harus dikenalkan kepada masyarakat. Cara mengenalnya salah satu adalah minimal dalam hidup sekali menikah itu difasilitasi oleh hotel. Maka selamanya kalau dia pengen bulan madu, mengenang, mesti dia akan sewa hotel. Seperti itu salah satu apa nama cara, gimana cara meningkatkan okupasi hotel yang ada di Kota Blitar. Makanya kita fasilitasi kalau ada yang menikah, itu salah satu program untuk meningkatkan perekonomian dengan apa, meramaikan hotel. Nanti impact-nya luar biasa, ada pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya. Itu tentunya akan meningkatkan PAD kita, retribusi kita. Itu salah satu. Kemudian bagaimana kita meng-highlight program-program yang lain. Jadi kita juga mobil penghantaran jenazah juga sudah kita belikan. Terus kemudian ada lagi nih yang ngetren nih, yaitu CFD ya, Blitar Kemas ya. Ya, CFD Blitar Kemas. Memang ada yang bilang CFD ini dari dulu sudah ada, tapi saya nggak tahu dulunya kapan ya. Dulunya kapan. Tapi yang jelas kami memformulasi ulang bahwa CFD Blitar Kemas ini sebagai wadah minimal warga Blitar, terkhusus kota itu seminggu sekali berolahraga. Jadi gaya hidup sehat minimal seminggu sekali berolahraga di area CFD. Dan kemudian ternyata di awal-awal juga susah sekali. Kita bikin rutenya, kita bikin ketertiban masyarakat, kita menata area parkir, susah sekali. Ternyata setelah sekian, ternyata sekarang menjadi habit. Sekarang minimal 5.000 orang setiap minggu pagi itu. Dan alhamdulillah perekonomian juga jalan karena UMKM-nya lebih dari 400 lebih ya UMKM hadir setiap minggu pagi itu hadir. Dan itu kemarin saya tanya, misalkan pisang goreng aja, saya tanya omsetnya berapa Bu? 1 juta. Tinggi sekali omsetnya, artinya pembelinya sangat banyak sekali, dan kemudian penjualannya luar biasa banyak. Jadi selain menyehatkan area CFD ini juga apa namanya, sebagai sarana berekonomi UMKM dan sebagainya. Dan juga ini fasilitas sangat murah sekali. Kami juga pemerintah bekerja sama dengan sponsor ya. Sponsor jadi bisa mengisi acara di CFD.
Ya, bahkan sekarang sponsornya udah full. Sampai setahun ke depan sudah full. Setiap minggu itu sudah ada sponsor. Artinya pemerintah sendiri ikut mencari sponsor untuk Pemerintah acara. itu sebenarnya memfasilitasi, tidak mencari. Jadi banyak sekali sponsor yang menawarkan ya, menawarkan untuk mengisi acara di CFD. Artinya mereka melihat Iya, kegiatan potensi ini karena cukup potensi. karena cukup murah kan menjadi sponsor di situ, kurang lebih kalau cuma acara biasa itu 5 juta sudah bisa sewa sound, artis macam-macam sudah cukup. Murah sekali, dihadiri 5.000 dengan biaya sponsor cuma minimal 5 juta. Tapi juga kami tekankan bahwa ada door prize lah ya untuk mancing apa ya masyarakat ya untuk menyenangkan seperti itu. Jadi selain sponsor itu ya bertugas ya menyelenggarakan acara itu di situ dengan biaya murah, juga mereka kalau bisa diharapkan juga ada sponsor-sponsor untuk ada door prize untuk dibagikan kepada masyarakat. Saya kira ini bentuk apresiasi ya bagi masyarakat yang ikut CFD untuk mengikuti acara sekaligus mendapatkan hadiah ya, atau mendapatkan dari sponsor itu dan sebagainya. Dan banyak sekali, bahkan politisi juga kemarin ada Pak Rizky Sadik juga tiba-tiba bawa sepeda dan tiba-tiba diundi dan dibagikan kepada masyarakat. Jadi ini CFD ini ajang ya, untuk masyarakat ya berolahraga dan berekonomi, sekaligus memberikan ruang ya kepada para pihak terutama sponsor untuk mengenalkan usahanya kepada masyarakat luas. Ini penting dan biayanya sangat murah sekali. Ini salah satu kegiatan pemerintah menurut kami yang berbiaya sangat murah dan didatangi oleh lebih dari 5.000 orang dengan efek ekonomi yang luar biasa. Ini kalau diboleh, ini program andalan saya saat ini. Kalau boleh dibilang ini nanti dapat award, itu mestinya CFD ini yang paling dapat, karena biaya murah tapi efek ekonominya, efek kesehatannya, efek kegiatan masyarakatnya. Prestasi yang dari Kemenko itu Car Free Day juga ada, kalau termasuk ya di dalamnya itu. Yang untuk apa? Yang dari Kemenko kemarin prestasi yang di Jakarta. Oh iya, pemberdayaan kemarin ya. Jadi pemberdayaan itu salah satunya konsepnya ya kita mengajak ya, kita menumbuh kembangkan pusat-pusat perekonomian, termasuk area CFD ini kan pusat-pusat ekonomi kreatif kan yang kita tumbuh kembangkan. Jadi ini luar biasa, dan nanti selain tumbuh ekonomi kreatif di CFD, kami juga berencana ya untuk bikin beberapa tenan baru, termasuk menghidupkan pasar legi dan beberapa pasar ya, tentunya dengan alih fungsi menjadi pasar kreatif, menjadi pasar street food, menjadi food court dan sebagainya, yang nanti juga area permainan dan sebagainya. Jadi kita nanti bikin ya semacam itu, kita sulap ya dengan sehingga layak untuk dikunjungi banyak orang. Ini program-program berikutnya yang sudah terrealisasi. Selain itu juga beberapa kegiatan-kegiatan, termasuk program-program lama seperti seperti pelatihan, seperti RT Keren, dan seperti beberapa program perbaikan termasuk Rastrada. Ini semuanya sudah berjalan sebagaimana yang sudah. Namun demikian, bagaimana caranya kita betul-betul menjadikan Kota Blitar sebagai kota anak muda ini tidak gampang. Salah satunya adalah tantangan di mana sudah menjadi kebiasaan bahwa Kota Blitar ini kurang terbuka ya masyarakatnya, dan kemudian di sana sini masih banyak problem yang perlu diurus. Salah satunya mungkin parkir, penataan dan sebagainya. Ini salah satu tantangan. Memang kita tidak bisa langsung semuanya selesaikan ya, termasuk penanganan banjir tempoh hari juga kan beberapa kan mengenang, dan ini sudah mulai, hari ini sudah mulai dibangun beberapa shelter ya untuk menanggulangi biar tidak terjadi genangan lagi. Walaupun agak terlambat karena memang proses-proses penganggarannya tidak bisa cepat, harus melalui perubahan anggaran, jadi agak molor memang penanganannya. Padahal kami pengennya juga cepat, ternyata alur penganggaran tidak segampang kita tiba-tiba mengeluarkan uang, tiba-tiba kita untuk nggak bisa, harus mulai proses-proses penganggaran seperti itu. Jadi banyak sekali, termasuk program pendidikan ya. Pendidikan kami sudah mulai akan menyalurkan beasiswa persiapan masuk perguruan tinggi maupun beasiswa perguruan tinggi itu sendiri. Dan kami juga akan mulai mapping bahwa kekuatan
anggaran kita untuk mengcover itu supaya putra-putri warga miskin itu dipastikan sampai jenjang perguruan tinggi. Oh iya Mas Wali, Iya, namanya itu. dengan berbagai inovasi Ya. dan program ke depan Ya. yang akan dilaksanakan, ini kan kemarin mungkin hampir semua daerah transfer dari pusat itu TKD-nya. dikurangi. Ya. Itu seperti apa nanti program-program ini Mas Wali? Apakah akan jumlahnya dikurangi atau seperti apa mungkin nanti? Ya, ya. Jadi apa namanya? Ya, mesti semuanya akan diefisiensi, semua akan dikurangi ya. Jadi untuk sementara yang sudah kami dapatkan dari transfer pusat itu kita berkurang 114 miliar. Kemudian dari DPH-CHT kita berkurang 15. Kemudian dari apa namanya option PKB kemungkinan turun sehingga berkurang sekitar 20. Jadi totalnya sekitar 144. 104 Segitu besar. Jadi APBD kita sebenarnya 940 dikurangi 140. Jadi besok itu proyeksinya 26 itu APBD-nya 793. Jadi berkurangnya 144 miliar, luar biasa besar. Maka dari itu jika program-program andalan kita kayak apa RT Keren, kayak kemudian Rastrada, RT Keren 32 miliar, Rastrada sekitar apa namanya 12. Terus UHC untuk BPJS itu sekitar 32 miliar. Nah, yang begini-begini kadang-kadang nanti kami juga bingung ya. Jadi kalau mau dihapus semuanya juga nggak mungkin. Tapi kalau tidak dihapus, nyatanya uangnya memang tidak ada. Termasuk kemarin kita, saya pengennya ya, apa namanya, segera melakukan rasionalisasi ya di semua lini, termasuk jumlah tenaga kerja kita atau apa ASN, P3K maupun THL ya non ASN. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya kita menghendaki tidak ada rasionalisasi, memang uangnya tidak ada. Artinya kondisi yang membuat kita seperti ini, dan kami pun akhirnya juga para ASN maupun apa namanya P3K juga tunjangan kinerjanya juga kami potong. Jadi kami juga melakukan pemotongan semuanya di semua lini, bahkan mungkin wali kota juga bisa dipotong juga. Jadi kami semuanya prihatin dengan posisi penganggaran. Jadi salah satu kenapa Kota Blitar itu menjadi kota yang agak susah ya tumbuh, karena memang sumber dari anggarannya 90% itu dari pusat, transfer pusat. Jadi kalau dibilang 80%, misalkan PAD sekitar 20%, tapi yang 10% PAD itu PAD yang didapat oleh RS, kemudian keluar lagi untuk RS. Jadi sesungguhnya yang PAD fix itu sekitar 100 miliar. Jadi hampir mayoritas anggarannya bergantung pada transfer pusat. Jadi kalau transfer pusat dikurangi, maka ya luar biasa goncangannya. Tapi kami tetap optimis kami bisa dengan 2026 dengan pengurangan anggaran yang segitu besar ini, kami insya Allah tetap bisa ya menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar, dan tetap menjaga menjaga masyarakat agar tetap optimis ya untuk menuju masa depan. Tentunya ya kita ya harus betul-betul menghemat. Jadi saya menyisirnya itu luar biasa, sampai saya bilang untuk 2026 saya bilang tidak ada rapat, mohon maaf ya, tidak ada rapat yang dikasih snack untuk di dalam. Jadi rapat ya kita bawa air dari rumah sendiri-sendiri gitu ya, tidak usah dikasih snack. Tapi kalau ada tamu, saya minta tetap dijamu, karena tamu ya kita kelihatan gagah lah, kelihatan duitnya banyak karena tamu kan, seperti itu. Tapi kalau untuk internal saya tidak boleh. Dan kemudian kita juga meminimalisir ya kegiatan-kegiatan di hotel, bahkan kalau bisa diadakan kalau pakai ruangan kita sendiri aja. Jadi memang gak ada anggaran sekali. Jadi tapi saya juga tetap 2026 memprioritaskan bahwa tetap ada pembangunan, tetap ada perbaikan ya. Jadi itu sudah harga mati. Jadi tidak boleh, kita harus tetap membangun, terus tetap harus kalau ada kerusakan harus memperbaiki. Tapi catatannya gimana? Membangun tidak boleh pembangunan yang sifatnya adalah operasionalnya besar bebannya. Misalnya kita bangun gedung ya, bangun gedung kita peruntukannya apa? Untuk A, ternyata operasi besar, itu tidak boleh. Misalkan kita membangun misalkan rusunawa, misalkan
mungkin dapat dari pusat rusunawa. Tapi kita cek operasional berapa pendapatan pemerintah, berapa operasional. Jangan kita membangun misalkan pendapatan 200, operasionalnya 500, itu saya nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan mau membangun berapa operasionalnya. Itu yang paling penting. Saya sudah tekankan itu kepada teman-teman. Teman-teman kalau cuma melaksanakan anggaran, menghabiskan anggaran gampang. Tapi pernahkah berpikir teman-teman untuk mencari anggaran atau mendapatkan anggaran atau mendapatkan ya berdapat retribusi, dapat pajak, ini yang susah. Makanya mindset birokrasi yang selama ini hanya bisa melaksanakan anggaran, menghabiskan anggaran, kita rubah menjadi bagaimana caranya mendapatkan PAD dari retribusi pajak dari sumber-sumber yang sah ya, untuk menambah anggaran. Jadi kita seperti itu dengan prinsip efisiensi dan memperhatikan operasional minim dengan pendapatan PAD, retribusi dan sebagainya itu maksimal seperti itu. Oke. Terus Mas Wali kan berbagai kebijakan segala macam proses itu kan pasti ada pro kontra. Oke. Parkir kemarin sempat ramai, terus rumah sakit. Itu penyikapan Mas Wali terkait pro kontra ini seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya memang untuk parkir ya, yang saya lihat memang ya lumayan karena kan parkir ini melibatkan parkir di tepi jalan atau parkir dalam gedung ya, seperti itu. Jadi konsepsinya kalau di dalam gedung atau ada parkir umum pemerintah, tapi disebutkan dalam Perda itu parkir umum pemerintah itu PIPP, di luar itu maka bukan parkir umum pemerintah. Nah, kami sedang berusaha ya mempercepat untuk bagaimana Perda itu disesuaikan. Tapi saya tekankan masyarakat kadang-kadang juga yang melakukan protes, misalkan aku kok bayar 5.000 itu tidak banyak. Yang banyak sebenarnya sudah dapat tarif 2.000. Misalkan dulu di Pasar Jadul itu ya, itu rata-rata 2.000. Kadang-kadang ada yang karena titip helm ya jangan 2.000, 3.000 seperti itu. Tapi hampir banyak yang 2.000 dan mungkin ada tambahan 3.000, tidak 5.000. Memang ada 1-2 yang 5.000. Jadi karakter di media sosial itu karakternya bahwa kalau masyarakat misalkan ada masalah itu ramai, tapi sebenarnya yang terdampak kebijakan bahwa dia itu aman-aman saja ditarik 2.000 itu diam. Jadi minoritas yang terdampak itu ya mencuat ramai, tapi sesungguhnya terdampak yang enak sekali itu juga banyak seperti itu. Jadi itu karakter kita. Tapi walaupun bagaimanapun kami ingin zero kesalahan. Jadi memang sudah tidak ada lagi nanti yang menarik parkir di atas aturan. Makanya kemudian aturannya juga kita kita ajukan dulu supaya Perda tarif itu disesuaikan, misalkan jadi semuanya 2.000, mau event nggak event 2.000. Nah itu nanti mungkin lebih rasional seperti itu. Dan termasuk tempo hari juga ada bluffing parkir di PIPP 800.000 juga kami berusaha sterilisasi dengan memanggil ya yang bersangkutan, mengajak ngobrol, dialog, kemudian kami juga membawa ke PIPP agar dijelaskan bahwa tarifnya itu 18.000 bis, itu 18.000 itu sehari ya, 8 jam. Murah sekali itu, kalau 1 jam berarti 2.000 bis lah itu parkir bis. Nah, kemudian yang lain itu apa? Adalah retribusi orang per kepala itu 4.000 ya untuk tarif masuk ke area wisata. Jadi tidak hanya PIPP tapi juga Makam Bung Karno, kemudian juga Istana Gebang. Dan kami juga minta bahwa apa yang dituduhkan bahwa ke Istana Gebang misalkan ke PIPP sudah bayar per orang, itu tidak. Jadi kami menghitung orang yang mau masuk ke makam aja. Kalau mau ke PIPP tidak perlu ditarik untuk per orang. Tapi karena tempo hari mungkin ya petugas gampang nih langsung dihitung piro bayar seperti itu. Nah jadi kesannya cuma di PIPP tapi suruh bayar, padahal enggak, sebenarnya kalau PIPP tidak perlu bayar seperti itu. Jadi tentang tarif parkir ini adalah hanya bluffing di media, pada sesungguhnya tidak terjadi di lapangan. Tapi memang ada juga ya oknum-oknum parkir, terutama mungkin parkir liar ya di lapangan itu yang masih mengganggu. Dan kami juga belum bisa maksimal ya untuk
bekerja keras menertibkan itu di lapangan. Karena sesungguhnya pas waktu jadul itu juga kami keliling juga ngecek itu. Kalau dicek mungkin tidak ada masalah, pas kita nggak ngecek juga kembali lagi mungkin. Jadi memang kita penertiban di lapangan itu tidak segampang tapi prakteknya bahwa kita setiap masyarakat yang yang Mas ini ada ini kita tidak lanjuti. Saya sangat responsif ya terhadap apa-apa yang menjadi catatan masyarakat di medsos ya. Teman-teman selalu memantau bahwa di medsos itu apa yang harus ditindaklanjuti, dan rata-rata misalkan sampah yang rusak juga kami ganti, ada jalan yang rusak segera kita tindak lanjuti. Dan bahkan hari ini tempo hari ada jembatan yang tanamin pohon pisang gitu. Saya bilang itu kan jembatan tanamin pohon itu kenapa? Kan memperbaiki jembatan tidak asal ngecor kan. Mereka kan harus datangin cetakannya yang gede-gede, pakai truk besar itu. Dia mereka harus cetak dulu kan gitu. Jadi nggak gampang, nggak tiba-tiba langsung tempel kayak nempel aspal. Dengan masyarakat nanamin pohon pisang ini kan, ya jangan gitulah. Kita pemerintah itu kan bekerja gitu ya. Maksudnya oke, tanamin pohon aja tapi jangan dikasih daun misalkan sebagai tanda bahwa itu mau sedang dikerjakan. Karena tidak bisa tiba-tiba langsung tutup. Pakai apa ditutup? Itu kan konstruksinya harus kuat, harus cetak dulu kekuatannya. Karena itu jembatan. Bukan cuma ngaspal yang barang didatangkan langsung diaspal dan selesai. Kalau itu gampang gitu loh, kita bisa cepat. Tapi kalau konstruksi nggak sederhana, agak berat begitu, kita butuh waktu. Jadi saya kira proses ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita juga dengan proses itu pokoknya jadi kayak BIM salah BIM. Jadi nggak bisa juga. Jadi proses penganggaran maupun proses pengerjaan itu juga butuh waktu. Intinya kami sangat respon ya terhadap apapun keluhan masyarakat, dan saya kira itu bagi kami menyenangkan apabila masyarakat ada masukan-masukan mana yang harus diperbaiki. Bahkan kemarin kami mengadakan beberapa kali ya, yang terakhir kemarin mengadakan dialog ya dengan masyarakat, tema pembangunan Kota Blitar. Jadi masalah-masalah apa saja silahkan disampaikan, dan kira-kira masyarakat itu keinginannya apa, harapannya apa terhadap kebijakan pemerintah Kota Blitar. Dan kami juga menginfokan ya berapa sih anggaran untuk 2026, terus prioritasnya apa, kami sampaikan kepada masyarakat. Dan ternyata anggaran kita 2026 itu mungkin lebih rendah dari anggaran 10 tahun ke belakang. Jadi 8 tahun ke belakang itu 838. Ini besok 790. Jadi lebih rendah dari 8 tahun APBD yang lalu gitu loh. Itu. Dan rekodnya kita 1 triliun 37 2022. 1 triliun 37. Seperti itu. Hebat sekali. Jadi 2026 ini luar biasa. Jadi siapapun kepala daerahnya, saya kira dimanapun ya akan sangat bingung ya bagaimana melaksanakan program. Tapi kan bagi saya yang penting saya sudah mulai sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kalau mungkin nanti di 2026, dulunya ada Rastrada, sekarang kok nggak ada. Dulunya ada UHC yang mungkin membiayai BPJS-nya warga, kok sekarang nggak ada atau tinggal sedikit misalkan. Dulunya ada RT keren yang anggarannya 32 miliar, sekarang RT keren kok cuma 10 miliar misalkan. Nah itu saya kira itu nanti biar masyarakat paham bahwa memang kekuatan anggaran kita sangat menurun. Saya kira memang 2026 ini harus agak bekerja keras ya, bagaimana caranya agar mendapatkan program-program mungkin di luar APBD. Saya juga udah sering ke Jakarta ya, dan Bu Wawali juga sering juga ke Jakarta. Saya ke Jakarta itu kadang-kadang juga nggak dalam rangka dinas ya, seperti saya pas ke Jakarta ternyata saya ngundang Wapres, dan alhamdulillah Wapres kan juga ke sini. Nah kemarin juga saya ke Jakarta ada ada senior saya yang sedang disertasi ya, ujian doktoral ya, dan saya ketemu juga kepada Menko Pemberdayaan, dan ternyata tanggal 25 besok hari santri malam minggu beliau juga Menko Pemberdayaan mau ke sini. Itu kita undang ke sini mau. Jadi kami ke Jakarta itu sebenarnya juga dalam rangka untuk bagaimana cara membangun Kota Blitar ya.
dengan agar ada bantuan pusat maupun bantuan provinsi yang bisa ke Kota Blitar. Alhamdulillah ini yang sudah jalan, insya Allah kita dapat sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat di Kauman, ya, nilainya fantastis loh, sekitar 150-an miliar. Dan kami ngurusnya juga nggak gampang. Kami memang beberapa kali ngurus, mulai lahannya ke ATR BPN, terus bangunannya mulai ke PU gitu ya, ke Menteri PU dan Mensos dan sebagainya. Jadi beberapa kementerian kami datangi. Jadi kami dalam diam kami memang bagaimana caranya ya agar Kota Blitar ini mendapat tambahan, ya, tambahan fasilitas, tambahan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Jadi itu kami lakukan. Insya Allah nanti nggak lama lagi di bulan November itu akan di launching oleh Pak Presiden Prabowo. Ada 104 se-Indonesia yang datang termasuk Kota Blitar. Yang dapat ya termasuk Kota Blitar. Itu seperti itu. Jadi pokoknya apapun ya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mensupport Kota Blitar ini akan kita jalankan. Dalam pembangunan perekonomian juga sama. Kami sering ya mengumpulkan para pengusaha, kemudian kami memang sengaja ingin menciptakan pasar. Jadi termasuk beberapa event yang kita buat, termasuk CFD, termasuk semuanya kita mau aktivasi tempat-tempat untuk kreatif dan untuk area makan, area nongkrong itu dalam rangka untuk membuat pasar itu sendiri di Kota Blitar. Namun demikian kami juga membuat pasar di luar Blitar dengan kami mengkonsolidasikan barang di Blitar, seperti kemarin kami mengirim telur seperti itu kan, mengirim banyak hal, ya, itu bentuk kerjasama daerah. Jadi pas waktu pertemuan kepala-kepala daerah yang kota ya, yang tergabung dalam APEXI itu kami, kalau teman-teman mungkin sibuk sana kemari, kami sibuk bagaimana caranya kami dapat kontrak kerjasama antar daerah. Iya, gitu seperti itu. Jadi kami dapat beberapa kontrak kepala daerah itu, ada beberapa, dan ini kita tidak lanjut, termasuk tempo hari kami juga sudah MOU sama Pemprov DKI ya, bersama Pak Gubernur Pramono langsung ya, dan kami tinggal menunggu ya kuota dari telur dari Food Station Dharma Jaya. Jadi itu tinggal menunggu kuota. Nanti kalau sudah ada kuotanya kami insya Allah kirim ke sana. Jadi kami dalam rangka untuk membuka pasar di luar juga kami jalankan antar daerah, antar pulau. Bahkan kemarin ada salah satu pejabat kami yang kita kirim misi dagang ya di Palu, dan dia bilang, Pak Wali ini duitnya habis gitu. Kalau duitnya habis pakai anggarannya wali kota. Kalau anggarannya wali kota habis pakai duit saya pribadi nggak apa-apa. Yang penting bagaimana pulang membawa kontrak. Ya, kontrak misalkan ke Palu misalkan ada nanti kontrak telur 100 ton misalkan. Nah, itulah harapan kami ya, harapan kami. Jadi ada feedbacknya antara teman-teman ke sana dalam misi dagang dan dengan komoditi yang sini bisa kita perjualbelikan di antar daerah. Jadi kalau dibilang saya ini bisa menjadi namanya mass sales. Potensi yang ada di Kota Blitar ini kita jual keluar. Nah, itu harapan kami. Dan di Blitar sendiri kita buka pasarnya rame kan, di mana-mana sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian kita di luar juga. Jadi arah pembangunan 2026 itu dalam rangka menciptakan pasar di Kota Blitar ini tentunya kami akan menjadikan ya banyak tempat menjadi tempat ekonomi kreatif seperti itu. Dan demikian juga ada beberapa tempat yang kita akan sulap menjadi sektor-sektor yang impact-nya adalah PAD, retribusi pajak. Misalkan kami ingin membuat area wisata baru di Cokopangon, terus kami juga sudah mulai menganggarkan untuk meneruskan road race ya, untuk nanti truck race, biar nanti nggak rame-rame truknya di sini tapi di lokalisasi di sana. Yang impact-nya nanti adalah pendapatan asli daerah. Dan demikian juga kami akan membuat Blitar Trade Center ya, yang dipusatkan area perdagangan. Dari perdagangan itulah nanti kita akan menjualkan barang Kota Blitar dan kita akan mendapatkan retribusi pajak dari penjualan itu. Ya, bahkan kemarin juga ada beberapa eksportir yang aku mau berangkat dari BTC. Loh, BTC-nya belum ada kok mau berangkat dari BTC, saya bilang gitu. Jadi sudah pada semangat tuh kalau ada BTC.
Jadi harapannya nanti BTC itu sebagai tempat konsolidasi perdagangan. Jadi perdagangan antar daerah itu bila jalan dari situ. Termasuk kami juga mengusahakan adanya pasar agro, pasar induk, pasar hewan yang itu direhab biar representatif. Jadi tempat-tempat kita nanti memang kita usahakan kita sulap menjadi tempat-tempat pertumbuhan, tempat-tempat ekonomi, tempat-tempat di mana kesejahteraan Bapak banyak membutuhkan tenaga kerja yang akan kita jalankan. Itu harapan kami, termasuk kami tadi juga ke pasar ya, dalam rangka untuk mengajak ngobrol ya teman-teman pasar, karena kemarin kami mendapatkan berita katanya wali kota kok arogan katanya, gitu. Kayak kaget saya arogannya. Iya, nggak koordinasi ya, itu kan kaget saya datang, kemudian saya ajak ngobrol, kemudian ya saya kan mendapatkan masukan masyarakat supaya meramaikan pasar Legi. Ya, kemudian saya menjelaskan bagaimana cara meramaikan pasar Legi kan, dan teman-teman akhirnya ya mengerti bahwa pasar Legi harus berubah, harus berbenah, harus menampilkan wajah baru. Ya, ketika wajahnya baru, nanti ada perubahan di situ, mungkin dipoles sana sini, tapi tidak direhab total, dipoles saja sana sini, sehingga nanti bisa menjadi pertumbuhan baru. Dia bilang kalau teman-teman, ini kalau dipakai malam, ya nanti kalau malam rame, yang bawah pun jadi buka juga gitu loh. Jadi kalau atas rame, bawah buka juga gitu, seperti ketularan. itu. Iya, ketularan. Tapi saya bilang bahwa ini nanti yang di atas itu pasar anak muda. Ya, kalau anak muda kan kreatif, visioner itu kan tinggi masih kan. Ya mohon maaf kalau yang tua-tua jualnya di bawah aja, jangan di atas gitu loh. Karena kita udah sulap rapi menjadi kreatif, menjadi anak muda, maka jualannya pun harus disesuaikan ya, yang kompetitif, yang bagus, yang memang untuk anak muda. Jadi image bahwa pasar kita itu pasar tradisional, orang tua nanti mau kita buat menjadi kreatif, tempatnya anak muda, dan insya Allah konsepnya lebih kekinian seperti itu. Mas Wali dengan berbagai keinginan Mas Wali terus akan membuat ini ke depannya, ini terus dukungan di internal teman-teman ASN seperti apa dengan berbagai kebijakan karakter Mas Wali seperti itu, seperti apa Mas? Ya, jadi kalau ASN itu sebenarnya kan sistemnya kan profesional ya. Jadi birokrat itu profesional. Jadi mereka sebenarnya siapapun pemimpinnya mereka bisa mengikuti seperti itu. Jadi kami menekankan bahwa kalau bisa ya nanti berikutnya sistem pemerintahan itu sudah baku. Jadi sistemnya yang berjalan, bukan orangnya. Di pejabatnya siapapun yang bertempat di situ, maka sistemnya itu sudah jalan, sudah autopilot. Jadi kita berharap seperti itu. Jadi ada SOP yang jelas, ada prosedur yang jelas, terus ada mekanisme kerja yang jelas. Saya kira ASN itu seperti itu sifatnya. Memang gaya kepemimpinan kan beda-beda. Jadi beliau ASN juga harus banyak menyesuaikan juga. Kayak saya juga mantan ASN kan. Di usia saya yang segini itu kalau ASN kita itu biasanya jabatannya banyak di eselon 3 ya, bahkan masih eselon 4 seperti itu. Dan beliau yang sekarang menjadi bawahan saya itu kan eselon 2. Jadi jauh sekali. Saya itu sebenarnya anak buah beliau ASN ini. Iya kan? Beliau eselon 2, saya pun harusnya kalau menjabat masih eselon 3 saya atau eselon 4 saya. Jauh sekali sama eselon 2 seperti itu. Nah, ini harus penyesuaian. Tapi kalau dibilang saya ini terlalu jauh juga enggak, karena kan secara usia juga agak dekat lah sama teman-teman pejabat itu. Ke bawahnya saya enggak terlalu jauh, ke atasnya juga enggak terlalu jauh. Saya sedang. Maka dari itu match lah istilahnya, teman-teman itu tinggal menyesuaikan gaya kita ya, yang berlatar belakang ya birokratis, ya birokrat, ya aktivis, ya usahawan lah itu. Karena tipikal seperti ini biasanya kan dalam mengelola pemerintahan saya kan juga harus punya lompatan-lompatan ya, punya program-program yang tadi boleh dibilang kita sangat beberapa harus penyesuaian. Misalkan dulu ketika kita pengen meramaikan CFD, kita semua sekarang wajib CFD, mulai dari pemerintahan, sekolah semua wajib. Marah semua. Wah, minggu-minggu waktunya istirahat malah disuruh
olahraga, suruh CFD gitu, marah. Padahal itu saya minta seperti itu juga nggak lama. Setelah sebulan sekali, kemudian udah kita suruh bebas saja. Dan sekarang orang sudah datang sendiri karena udah habit. Menjadi habit seperti itu. Jadi itulah kadang-kadang penyesuaian itu di mana teman-teman ASN itu masing-masing pemimpin gayanya beda. Nah, kami pun juga harus menjelaskan visi misi yang kami bawa yang sekarang menjadi visi misi daerah Kota Blitar, itu kita harus kami jelaskan. Jadi saya sering bilang bahwa pelayanan kita 24 jam. 34 jam, enggak 24. Kalau 24 biasa, 34 jam. Dan tutup 2 hari setelah kiamat, saya bilang gitu kan. Biasanya kan kalau toko Madura kan sebelum kiamat, 2 hari, kita setelah. Itu loh. Artinya apa? Itu semangat bahwa kita jangan sampai kalah sama pelayanan di luar pemerintahan. Clear itu, gitu loh. Jadi ibaratnya kalau orang sakit ya, orang sakit kan nggak kenal Sabtu, nggak kenal Minggu, nggak kenal malam. Ya sudah, kita nanti akan datangkan pelayanan. Ya Sabtu ada, ya Minggu ada, ya tengah malam ada, dini hari juga ada. Seperti itu. Akhirnya dengan menggunakan model Mas Wali yang bahwa apa namanya sistemnya yang harus jalan di PD-PD, bukan orangnya. Bukan orangnya. Yang buat Mas Wali agak lama melakukan proses mutasi, mungkin karena daerah-daerah lain sudah melakukan mutasi, kota paling lama atau gimana? Ya, memang kita agak akhir ya rotasi dan mutasinya. Menurut kami ya itu tadi, kami perlu banyak mengetahui ya tentang spesifikasi, terus bidangnya teman-teman. Jadi teman-teman itu rata-rata ASN ini profesional ya, bagus. Cuma kan kadang seseorang terlalu lama di situ jenuh kan, pengen digeser. Terus terkadang di situ mereka kurang cocok karena sesungguhnya bidangnya di tempat yang lain seperti itu. Jadi rotasi mutasi satu hal yang normal, sudah biasa di ASN. Malah kalau terlalu lama di situ ya, terlalu lama di situ, misalkan CPNS di situ jadi pejabat 5 tahun, kemudian jadi eselon 4 di situ, 7 tahun kemudian jadi eselon 3 di situ, ya itu lama-lama sudah mengakar dan menguasai. Mengakar menguasai itu lama-lama juga membahayakan juga. Iya toh, mengakar menguasai ya. Raja-raja. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Dan kayak gini juga kadang-kadang juga jenuh juga. Kadang juga bisa menjadi raja-raja, kadang-kadang juga jenuh. Kan? Nah, makanya yang jenuh juga kita pindah supaya Mas ada pengalaman baru. Yang sudah mengakar, mendarah, mendaging dan malah nanti akan berpotensi ya bekerja tidak baik karena sudah raja kan pengen dilayani nggak semangat kerja lah itu. Nah, itu kita coba carikan tempat tantangan baru lah. Coba kamu di sini bisa jadi raja nggak, seperti itu kan? Sampai kemarin ada beberapa informasi bahwa Mas Wali mindahkan orang pintar, itu dipindahkan, itu seperti apa? Saya sebenarnya kalau melihat pintar, kompeten, prestasi itu hampir ya semua PNS itu pintar, kompeten, prestasi. Justru yang pintar, kompeten, prestasi itu harus juga dibutuhkan di tempat yang lain. Bagaimana ketika dia di tempat yang lain? Apakah bisa juga membawa daerah yang lain? Bisa profesional di tempat yang lain. Ya, saya kira semuanya diberi kesempatan lah untuk menunjukkan kepintarannya, kompetensinya, keahliannya. Dan rotasi mutasi itu kan gampang sekali. Menurut aturan kan 6 bulan juga sudah bisa, setahun juga sudah bisa. Jadi nanti memang kalau kompetensinya dirasa memang setelah di sana dicoba memang tidak mampu, mampunya juga di tempat yang bisa aja dikembalikan lagi atau apa. Intinya ini pejabat ini rotasi mutasi hal yang biasa. Ya, yang terpenting adalah bagaimana caranya di tempat-tempat tersebut yang bersangkutan itu bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan keinginan harapan. Loh, kadang-kadang gini, tempat tertentu tapi yang berkeinginan banyak sekali, itu yang pusing. Sementara ini kan nggak bisa. Misalkan eselon 2 ya tetap aja eselon 2 diputer-puter. Jadi hampir tidak ada tempat yang menyenangkan. Karena sesungguhnya yang menginginkan tempat itu adalah banyak, misalkan yang kelihatan menyenangkan. Saya bilang ke teman-teman, jadi tidak ada tempat itu menyenangkan, tidak ada. Basah, kering, tidak ada. Jadi semua tempat itu adalah bagus,
tergantung bagaimana cara kita profesional di bidangnya masing-masing, tempat itu sendiri seperti itu. Jadi saya tekankan rotasi mutasi kemarin itu adalah hal yang sangat biasa, dan kami lihat kompetensinya, kami lihat keinginannya, peminatnya, juga kami juga mendengar ya dari seluruh pihak ya. Jadi misalkan dari masyarakat, Mas Wali itu loh kayaknya cocok jadi lurah, itu ya oke. Saya itu saya jadikan lurah. Misalkan ada rapot Mas Wali itu apa namanya, kabarnya atasan saya, bawahannya. Artinya semua kalangan Mas Wali dengar. Iya, saya dengar. Terus itu bos saya itu biasanya begini, oke gitu kan kita. Jadi rapotnya teman-teman pejabat ASN itu berada di masyarakat. Rapotnya misalkan eselon 2 itu juga ada juga di eselon 3, eselon 4, staf-stafnya itu juga memberikan penilaian. Itu masukan juga ke kami. Jadi kami itu intinya tidak murni ya, untuk ini enggak. untuk kepentingan Mas Wali, maunya Mas Wali. Ini murni profesional karena kami mendapatkan masukan yang begitu banyak ya. Untuk ini cocoknya di sini Mas Wali, ini sana itu. Jadi kami memang memperhatikan kompetensi dan memperhatikan. Maka saya bilang bahwa rapot Bapak Ibu semua para pejabat bukan ada di saya, tapi berada di profesionalitas kerja Bapak Ibu. Kedua di tangan masyarakat, bahkan di tangan bawahan Bapak Ibu semua. Kan ada juga bawahan atasan saya itu gini. Nah itu juga rapot Pak. Rapot, waduh ini kalau atasan begini terus repot ini, bawahan ngeluh terus, ngamuk terus kan gitu. Ada juga yang lapor, Pak atasan saya itu enak Pak orangnya begini. Itulah rapot yang baik mungkin seperti itu. Jadi memang apa namanya, semuanya tergantung pada profesionalitas dan bagaimana caranya membawa di masing-masing tempatnya itu seperti itu. Itu yang kami tekankan dalam Mas Wali. Terus mutasi dan mutasi. Ya. Setelah mutasi, ya. Kemarin beberapa pejabatnya Mas Wali itu malah ya kita tahu sudah rahasia umum lah. Ya. Berapa pejabatnya Mas Wali itu daftar di beberapa daerah lain gitu ya. Ya. Dan Mas Wali jawab di beberapa media dengan bahwa Mas Wali terbuka dan lapang dada dengan itu gitu ya, proses itu. Ya. Itu sebenarnya apakah mereka nggak puas di sini atau gimana Mas Wali? Ya jadi gini, jadi di ASN itu ada aturan yang untuk pengembangan karir ya, seorang ASN itu bisa ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya intinya untuk pengembangan karir, dan mereka mempunyai hak ya, yang hak sama ya. Jadi tidak ada istilahnya orang bilang bahwa ini harus lokal, nggak ada. ASN ini di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia itu sama, boleh itu untuk pengembangan karir. Saya kira beberapa pejabat yang ingin melakukan bidding atau ikut tes di beberapa daerah itu bagus, karena juga kita diundang juga, misalkan di Kabupaten Blitar itu dalam rangka membuka begitu undang juga kota supaya ikut seperti itu ya, untuk meramaikan, memastikan bahwa itu terbuka seperti itu. Jadi saya kira ini malah bagus ya. Jadi tidak ada istilahnya itu pejabat lokal, pejabat impor, itu tidak ada. Kayak saya dulu, saya nyalon wali kota, ini bukan orang Blitar loh, gimana? Orang Indonesia aja boleh, saya nyalon di Papua aja boleh, saya nyalon di Aceh boleh gitu. Kenapa kok ada kata-kata bukan orang Blitar, ini kan aneh gitu. Jadi sebenarnya setiap warga negara itu berhak memilih dan dipilih itu kalau pencalonan. Demikian juga ASN itu, setiap ASN itu boleh ya mengembangkan karir di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ASN itu juga adalah kerja-kerja profesional di dunia pemerintahan, bukan kerja-kerja bukan kerja-kerja politis, bukan kerja rasis, itu bukan. Jadi mereka bekerja profesional dan bisa bekerja mengembangkan karir di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan di pemerintah pusat juga boleh seperti itu. Mas Wali itu tadi mungkin cerita panjang berbagai mungkin perjalanan Mas Wali selama 8 bulan. 8 bulan ya. Dan kemudian
dengan berbagai dampaknya segala macam, positif, negatif. Dan yang lagi rame ini kan kemarin-marin Mas Wali tiba-tiba menunjukkan banyak foto segala macam. Mas Wali kok pencitraan? Oh iya. Itu seperti apa Mas Wali? Oh iya, pencitraan ya. Oh iya. Ya mungkin pas itu ya pas baju apa itu? Babunya masyarakat. Oh, babunya masyarakat. Oh ya 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 ya. Ya memang terima kasih. Jadi memang apa namanya banyak ya yang mengatakan bahwa misalkan tempo hari ya pas saya ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi di apa namanya? Di Pasar Wage ya sama teman-teman media. Jadi ketika ditanya soal bagaimana ya tugas wewenang dan tugasnya kepala daerah, wakil kepala daerah ya. Saya ceritakan pas di momen wakil kepala daerah ya itu ada tugas membantu. Jadi membantu itu apa namanya sama juga dengan apa namanya pelayan, pembantu, itu namanya kan tugasnya membantu. Jadi apa saja yang dibutuhkan itu disiapkan oleh orang yang membantu, oleh pelayan, oleh pembantu, seperti itu. Jadi ketika saya cerita begitu itu artinya misalkan umumnya misalkan saya kemarin mencontohkan misalkan di warung kopi ya. Udah di warung kopi itu kalau misalkan yang punya kopinya ya atau apa namanya atasannya mungkin pembantu senior ya atasan itu kamu bikinin kopi gitu kan, bikin kopi 100 kan, setiap hari 100 cangkir kan capek, udahlah kamu nggak usah bikin kopi, santai aja kan, nyantai terus bisa ngegame itu. Jadi saya bilang gitu, justru membantu itu kalau disuruh malah enak, bisa ngegame santai kan gitu kalau nggak disuruh. Nah tapi karena kemudian termnya itu membantu, pelayan, membantu, jadi ada yang menganggap bahwa saya ini merendahkan, saya ini arogan, misalkan atau apalah. Saya pikir ini normal ya, wajar. Saya sebenarnya konsep pemerintahan saya itu dari awal itu saya tekankan kepada birokrasi kita, semuanya kepada ASN bahwa Bapak Ibu semua birokrasi ini adalah bawahan saya. Bapak bertanggung jawab terhadap saya. Sementara saya punya atasan, namanya masyarakat. Saya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selain Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi masyarakat. Nah, ketika seperti itu ya saya ini pembantunya masyarakat, pelayannya masyarakat, babunya masyarakat. Itu clear itu. Jadi sejak saya apel pertama kali saya bilang, Bapak Ibu semua, para ASN pejabat bertanggung jawab kepada saya. Ya. Bahasanya bertanggung jawab kepada saya. Tapi saya ini atasan saya adalah masyarakat. Ya, itu clear. Jadi kalau saya disebut sebagai pelayan, pembantu, babunya masyarakat itu is okay. Tidak ada masalah. Itu loh. Ngapain kok kemudian ada kata-kata saya merendahkan apa? Emang jabatan wali kota itu jabatan tinggi kan? Tidak. Wong cuma pelayan saja kok. Ya. Cuma pembantu masyarakat kok, cuma babu masyarakat. Emang saya jabatan tinggi? Enggak. Itu ceritanya gini, 2 bulan yang lalu itu saya mau cari makan nasi goreng kan. Aku pengen nasi goreng lah. Aku turun dari mobil itu kan, langsung, bah itu nasi goreng kok ya enak. 2 bulan yang lalu turun. Begitu aku turun, tiba-tiba anak masyarakat Mas Ipin, oh iya, siap. Wonten apa Pak? Itu loh lampunya mati Mas. Oh lampunya mati ya. Oh ya nanti kita benerin. Siap, sabar ya kita benerin. Jadi saya akhirnya ya habis itu saya cari nasi goreng gitu. Jadi masyarakat itu memang menganggap saya ini memang betul ya pelayan, pembantu. Masa tidak ada masalah, senang saya gitu loh. Jadi ada masyarakat yang berani nyuruh wali kota gitu kan, benerin lampu, tidak ada masalah, tidak ada problem gitu loh. Emang kita sebagai wali kota gitu tidak boleh? Boleh. Jadi masyarakat suruh apa saja ke wali kota, oke. Karena memang kita adalah pelayan, pembantu, babunya masyarakat. Karena wali kota adalah pelayan masyarakat. Iya. ASN ya harus bantu wali kotanya juga. Iya, otomatis. Jadi menurut saya ini suatu hal yang lumrah. Bahkan ya kadang saya diledekin sama
sama pejabat-pejabat, Mas Wali, mbok jangan gitu kan. Mbok jangan gitu loh kan. Gitu. Jadi maksudnya saya menjadi orang yang biasa-biasa saja itu jangan gitu loh. Gitu. Nanti saya disuruh-suruh sama masyarakat kan gitu. Lu saya aja disuruh masyarakat nggak apa-apa kok gitu. Ya semuanya harus siap. Wong kita digaji oleh masyarakat, digaji oleh APBD, APBN kan gitu. Digaji oleh uang rakyat. Maka ya sudah sepatutnya lah kita menjadi apa saja yang dipenginkan masyarakat, kita berusaha untuk melaksanakan memenuhi. Artinya kalau Mas Wali saja sudah Ya. memberikan contoh bahwa saya babunya masyarakat, Ya. seharusnya ASN Ya, makanya kemudian kan saya ya apapun ya yang bisa saya lakukan, misalkan saya bersama-sama bisa nyapu ya nyapu, saya bersama-sama bisa bersih-bersih, saya bersih-bersih. Bahkan kalau masyarakat minta Mas Wali bikinin kopi, tak bikinin kopi, gitu loh. Oke, boleh dicoba Mas Wali bikin kopi, tak bikin kopi. Saya santai saja. Jadi menurut saya jabatan ini adalah amanah yang diberikan oleh pemilihan aja. Di luar itu ya tugas-tugas kita ya kita laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tugasnya kepala daerah apa, wakil kepala daerah apa, gitu kan? Ya, tentunya ya tuan kita, raja kita itu adalah masyarakat. Saya bilang kita rajakan masyarakat. Kita jadikan tuan masyarakat. Kita ini cuma melayani masyarakat. Itu yang paling penting dalam pemerintahan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wali. Dan mungkin ini masih aroma hari santri. Waduh. Ini Mas Wali perlu pemirsa tahu ya, Mas Wali adalah santri. Siap. Seperti apa Mas Wali untuk hari santri kali ini? Santri itu seperti apa saat ini? Ya, saya kemarin pas upacara hari santri itu merasa prihatin ya. Merasa prihatin bagaimanapun saya pernah di pondok pesantren ya. Dan ya beberapa tempat pondok pesantren sudah saya pernah menjadi santrinya di situ. Nah, dengan peristiwa yang kemarin Al-Khazini ya, yang ambruknya itu, terus kemudian dengan peristiwa bullying ya terhadap pesantren Lirboyo dan sebagainya, itu menurut kami kurang pas ya. Ya kalau ditilik ke belakang, peristiwa 10 November itu dilatar belakangi oleh Hari Santri atau Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, di mana setidak-tidaknya para kiai, para santri waktu itu merasa bahwa perang melawan penjajah itu adalah kewajiban atau fardhu ain. Jadi barang siapa gugur di medan peperangan, maka dialah sesungguhnya yang syahid atau mati yang ditunggu-tunggu. Itulah mati yang diinginkan oleh para santri. Jadi mati itu diinginkan, Pak. Pada 10 November itu para santri itu pengen mati, Pak. Karena matinya mati syahid. Makanya kalau disuruh perang, Pak, santri itu paling pertama, paling depan, karena pengen mati. Oh, syahid kok. Coba, orang disuruh perang. Hah? Kan pertama pertanyaan, waduh kalau mati gimana, kan gitu kan. Yang kedua, bayarannya berapa? Oh, kalau sekarang kan bisa seperti itu. Makanya sekarang ada tentara bayaran tuh, yang perang banyak tuh. Nah itu, mesti bayarannya berapa? Kedua, kalau mati bagaimana? Loh, ini anak tidak mikir bayaran. Oh, mati aja seneng kok, gimana mikir bayaran? Makanya kemudian waktu itu tergabung dalam Laskar Sabilillah maupun Hizbullah. Dan memang dia pengen mati seperti itu waktu perang kemerdekaan. Jadi sesungguhnya doktrin jihad di dalam pesantren yang diyakini oleh para santri ini, kalau kemudian seperti tempo hari yang dilakukan oleh Mbah Hashim, bahwa mempertahankan negara itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain, maka sesungguhnya bela negara itu sudah tidak perlu dilakukan di kalangan santri, karena mereka punya jiwa mempertahankan negara sampai mereka meninggal dan menjadi martir negara. Itu seorang santri siap. Coba, itu doktrin santri, Pak. Nah, bagaimana dengan bangsa ini? Bully santri, bully pesantren seperti itu. Padahal pesantren itu, mohon maaf, banyak dibangun dengan pribadi kiainya, pribadi santri, tidak merepotkan negara. Jadi mestinya masyarakat itu berterima kasih lah ya kepada pesantren ya,
pada para kiai. Karena bagaimana juga kalau kondisi 45 seperti itu, nanti kalau Indonesia terancam pun, saya kira yang menjadi martir paling depan siap perang adalah para santri. Nah itu yang kemudian kami merasa prihatin. Namun demikian, banyak juga dulu waktu kami di pesantren, orang tua kami juga dibully sama beberapa tetangga. Anakmu kok sampean pondok nih, kok arepe dadi opo? Nah, karena kita juga tertantang di pertanyaan itu, ternyata santri ya bisa jadi wali kota. Jadi itu pertanyaan yang gampang dijawab. Anakmu kok pondokno sok dadi opo kan gitu kan? Ya sekarang dijawab sudah kan? Buktinya jadi apa kan gitu. Sudah. Gitu. Jadi saya kira semua pendidikan itu bagus. Semua pendidikan bagus dan orang setelah didik itu bisa menjadi apa saja. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita bullying ya terhadap pendidikan, terhadap profesi, terhadap keilmuan itu tidak boleh. Karena sesungguhnya orang yang mengenyam pendidikan mau jadi apapun, mau insya Allah nanti bisa menjadi apapun bisa seperti itu. Oke, pemirsa, Ya. itulah tadi cerita panjang proses Mas Wali menjadi wali kota. Siap. Ceritanya luar biasa. Mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi Mas Wali. Mungkin Terima kasih. pas tahun atau nanti. Pas setahun ya. Pas tahun. Nanti 20 Februari tahun depan. Oh siap. Oke. Oke Mas Wali, terima kasih Siap. banyak atas waktunya. Siap. Luar biasa, sudah mau bercerita banyak kepada masyarakat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa Radar Blitar TV, kita berjumpa lagi pada podcast mendatang. Terima kasih. Ya.